Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kierna Fianti. Nama saya Anissa Griti Malini. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, tepatnya di Universitas Islam Riau. Di sini kami akan membuat video wawancara mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang diempu oleh Bapak Dosen Abdur Razak Zer, SEMSI. Sebenarnya kami ingin mewawancarai secara langsung, tetapi tadi pagi kami dapat kabar kalau orang yang ingin kami wawancarai itu tidak bisa dikarenakan ada rapat penting yaitu bertepatan di kantor PUPR. Dan kami memilih opsi kedua yaitu orang yang bekerja di kantor dinas sosial. Kami wawancaranya melalui online atau via Zoom. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ada suaranya ya Bu ya? Dengar. Mana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Perkenalkan nama saya Kierna Fianti. Saya dari Prodi Manajemen, mahasiswa dari Universitas Islam Riau Bu. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan sedikit waktunya untuk diwawancarai mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan sekarang saya bersama Ibu Wan Pusdiati Roza, SKM MSI, dan Ibu ini pegawai di kantor Dinas Sosial ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu di Dinas Sosial di bidang apa ya Bu? Dinas sosial itu ada 3 bidang ya. Ada bidang perlindungan dan jaminan sosial, ada bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, dan satu lagi bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin. Jadi kalau saya sendiri itu di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Oke, saya mau nanya sedikit nih Bu tentang pekerjaan Ibu. Apa saja tanggung jawab harian yang harus Ibu jalankan sebagai pegawai kantor Bu? Oke, kalau di bidang kita secara umum dulu ya. Ya. Bidang perlindungan sosial itu sebenarnya kalau dulu itu masih SOT lama kan ada 3 seksinya, yaitu untuk penanganan bencana alam, terus ada penanganan bencana sosial, terus untuk jaminan sosial keluarga. Nah, kalau kita ini kan di bencana sosial. Nah, kalau tugas harian yang ditanya itu kalau dari awal pagi kita melaksanakan apel, ya, melaksanakan apel sebagai kewajiban, apel pagi. Terus nanti kita kalau tugas kita yang nanti kita kalau yang di bidang ini kita pertama kita menyeleksi dulu ada laporan masuk. Kita penanganan kita untuk penanganan orang terlantar, penanganan ada korban bencana sosial seperti kebakaran, nah, gitu. Ada wabah penyakit. Nah, itu kalau ada laporan masuk kita seleksi, kita analisa permasalahannya, kita cari solusinya. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, apa yang Ibu harapkan dari karyawan lain dalam kolaborasi dengan tim lainnya, Bu? Oke, kalau untuk penanganan bencana sosial, itu pertama kali itu kita bencana sosial sama orang telantar ya, itu kita koordinasinya dengan bidang yang di atas tadi, yang bidang satu lagi itu bidang resos. Nah, itu. Terus kalau untuk bencana kita juga ke instansi terkaitnya lintas sektoralnya seperti kita di kecamatan ada kolaborasi kita tetap koordinasi kalau ada misalnya laporan gitu ya, laporan dari kepolisian, instansi vertikalnya juga ada ya, dari kelurahan, dari kecamatan, juga dari dinas lain, misalnya dari misalnya kita kemarin dari Polsek ya, dari kepolisian, terus dari Distrik Capil. Nah, seperti itu tetap ada koordinasi dan kita tetap ada koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait lain. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu, tingkat pendidikan minimum yang diperlukan untuk melamar pegawai seperti Ibu. Sebenarnya kalau untuk kita ya, sebenarnya memang diutamakan yang S1 kesejahteraan sosial, tapi juga nggak kemungkinan yang D3-nya. Yang jelas kalau untuk pekerjaan di perkantoran itu yang jelas kita harus menguasai dulu pertama administrasi perkantorannya, ya seperti itu. Kalau yang untuk sosialnya itu tadi ya harus ada paling enggak yang sarjana yang menguasai di bidang sosial. Kalau untuk pengalaman kerjanya Bu, sebelumnya di bidang apa yang diutamakan Ibu? Pengalaman kerja
itu sebenarnya pengalaman kerja sebenarnya nggak ini ya, nggak menuntut harus ada ya, tapi paling enggak kita mau sekarang ini intinya kita mau bekerja dan kita mau menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Bu, sifat kepribadian yang ideal nih Bu untuk sukses dalam posisi ini Bu, seperti kemampuan beradaptasi atau kepemimpinannya Bu? Iya, yang jelas tadi kita harus ada kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan perkantoran satu ya. Tadi administrasi itu penting ya. Kalau untuk harus menguasai komputer, harus paling nggak seperti itu. Terus kita komunikasi sama orang, kemampuan berkomunikasi sama orang, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan dinas lain itu yang perlu gitu. Kita harus terbuka dan harus kita harus menerima segala masukan. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih banyak nih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk kami tanyain tentang deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Ibu. Ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Anissa Griti Malini. Saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, karena saya ingin mewawancarai Ibu mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifik pekerjaan. Dan sekarang, saya bersama Ibu Nadia SE, dan Ibu adalah administrasi keuangan di Dinas Sosial ya, Bu? Boleh saya tanya-tanya sedikit tentang pertanyaan pekerjaan Ibu, Bu? Boleh. Bagaimana rutinitas harian atau mingguan Ibu dan tanggung jawab Ibu sebagai administrasi keuangan? Kalau di sini biasanya kita di sini kalau karyawan di sini itu biasanya datang pukul 8 sebelum melaksanakan apel. Biasa kalau rutinitas di sini itu apel paginya dari Senin sampai dengan Jumat. Terus kalau tugas spesifik yang harus Ibu lakukan dalam proyek tertentu, Bu? Biasanya gini, kalau kita tuh kan setelah apel, nanti kita masuk ke ruangannya masing-masing tuh. Masuk ke ruangannya masing-masing. Jaga sesuai tugas masing-masing. Biasanya kalau di bidang keuangan itu nanti ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Terus, apakah posisi Ibu ini melibatkan pengawasan terhadap karyawan lain, Bu? Kalau itu tidak ada. Selanjutnya, apa tingkat pendidikan minimum yang diperlukan untuk melamar di administrasi keuangan, Bu? Kalau di sini tuh minimal D3 lah. Oh, harus D3 ya, Bu, berarti? 3, 1, S2 lebih bagus. Oh, gitu. Pengalaman kerja sebelumnya harus di bidang yang gimana, Bu? Kalau mau di administrasi keuangan? Kalau untuk pengalaman, itu kan kemarin kan waktu saya masuk di sini itu kan pertama-tama kan diletakkan di pelayanan tuh. Jadi kan di pelayanan kan harus mahir berkomunikasi, harus lancar, harus bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Karena kan kita ininya kan masyarakat, jadi apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih pengalamannya di sini. Jadi gitu ya, Bu. Terus yang terakhir, Bu, keterampilan khusus perlu nggak, Bu? Kalau perlu kayak analisis atau komunikasi? Kalau di sini tuh ya yang pertama tadi kan komunikasi tentu kan. Karena kan kita di sini kan melayani masyarakat banyak yang kita jumpai. Terus yang kedua tuh biasanya harus lebih mahirnya tuh ke bidang IT sih, komputernya. Terus bisa memahami teknologi. Oke, baik. Itu aja. Bu, tidak itu aja. Makasih ya, Bu, udah mau meluangkan waktunya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Salam. Itulah hasil video dari kami berdua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.